Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya raksasa teknologi itu seolah-olah tahu banget apa yang kita mau? Atau gimana peneliti bisa paham tren jutaan pengguna? Mereka nggak nanya ke semua orang, itu sudah pasti. Caranya jauh lebih cerdas. Nah, itu yang mau kita bedah bareng. Memecahkan misteri cara memahami dunia data yang super besar hanya dengan ngintip sebagian kecilnya yang dipilih dengan sangat teliti. Ini dia pertanyaan kuncinya. Coba bayangin, kalian harus ngeaudit kualitas jutaan baris kode. Atau mau paham kebiasaan puluhan ribu pengguna aplikasi kalian. Masa mau dianalisis satu persatu? Wah, itu sih mustahil. Boros waktu, boros biaya, pusing. Jadi, gimana dong caranya kita bisa dapat jawaban akurat, tapi dengan cara yang efisien? Inilah inti dari penelusuran kita kali ini. Oke, coba kita lihat peta konsep ini ya. Ini tuh ibarat alur kerja seorang detektif data. Kita mulai dari yang paling besar, populasi, ini target kita secara keseluruhan. Dari situ, kita comot sebagian kecil yang namanya sampel. Nah, data dari sampel ini, yang kita sebut statistik, kita pakai buat bikin perkiraan atau inferensi tentang populasi secara keseluruhan. Ini fondasinya, penting banget. Jadi, populasi itu apa sih? Anggap aja ini adalah alam semesta yang mau kita pelajari. Bisa jadi itu seluruh pengguna aplikasi, seluruh mahasiswa di satu prodi, atau bahkan semua komputer di semua lab. Pokoknya, ini gambaran besarnya, target utama kita. Karena kita nggak mungkin mempelajari seluruh alam semesta tadi ya kan? Makanya, kita ambil sampel. Sampel ini ibarat potongan kecil yang bisa kita tangani, petunjuk-petunjuk yang kita kumpulin buat ngertiin gambaran besarnya. Dan kunci utamanya tuh di sini. Sampel harus dipilih pakai teknik yang benar biar dia benar-benar jadi miniatur dari populasinya. Nah, ini dia beda paling penting yang harus kalian ngerti. Populasi itu keseluruhan dan nilai ukurnya disebut parameter. Kalau sampel itu cuma sebagian dan nilai ukurnya disebut statistik. Gampangnya gini, kita pakai statistik dari sampel buat nebak parameter dari populasi. Paham ya? Konsep ini kuncinya. Yuk kita lihat gimana ini bekerja di dunia nyata. Oke, kita langsung praktek aja ya, studi kasus pertama. Anggap kalian seorang ketua program studi dan misinya adalah melakukan audit kualitas kode. Ini dia alat pertama di toolkit kita, sampling sistematis. Skenarionya begini, ada 200 proyek tugas akhir yang harus diperiksa. Wah, kalau dicek semua, satu-satu bisa berhari-hari kan? Kita butuh cara yang sistematis dan efisien buat dapat gambaran kualitasnya secara umum. Terus gimana caranya? Caranya tuh rapi banget. Pertama, kita tentuin butuh berapa sampel. Dari 200 proyek, kita putuskan butuh 67. Kedua, kita hitung intervalnya. Jumlah populasi, 200, dibagi jumlah sampel, 67, dapatnya sekitar 3. Artinya, kita bakal ambil setiap proyek ketiga. Terakhir, tinggal pilih titik awalnya secara acak. Misalnya, kita mulai dari proyek nomor 3. Ya udah, tinggal ambil deh proyek nomor 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Sistematis, logis, dan gampang. Nah, buat kalian yang anak coding, pasti familiar banget nih. Ini tuh persis kayak logika for loop dengan step interval K. Kita suruh komputer jalanin daftar, terus ambil setiap elemen ke K. Ini buktinya apa kalau logika statistik sama logika pemrograman itu sering sejalan. Oke, kita naik level ya. Misi selanjutnya lebih rumit nih. Kita nggak lagi berhadapan sama populasi yang seragam. Kita mau memetakan literasi keamanan siber. Dan buat misi ini, kita butuh alat yang lebih canggih, sampling berstrata. Tantangannya apa? Populasi kita 1.200 orang, isinya macam-macam banget. Ada anak SD, remaja SMP, anak SMA, sampai orang dewasa yang sarjana. Pemahaman mereka soal keamanan siber pasti beda-beda jauh kan? Nah, kita harus pastiin semua kelompok ini suaranya terwakili secara adil. Tapi tunggu dulu. Pasti ada yang mikir, kenapa dibikin ribet sih? Kenapa nggak kita pilih aja 120 orang secara acak dari total 1.200 orang itu? Kan lebih gampang. Pertanyaan bagus banget, dan ada alasan krusial kenapa cara simpel itu justru bisa jadi jebakan. Dan ini dia jawabannya. Kalau kita asal acak, karena siswa SD itu kelompok paling besar, kemungkinan besar sampel kita isinya anak SD semua. Akibatnya apa? Pemahaman mendalam dari kelompok sarjana bisa-bisa nggak kedengeran sama sekali. Data kita jadi berat sebelah, jadi bias, dan nggak akurat. Bahaya kan? Makanya solusinya pakai sampling berstrata proporsional. Coba lihat tabelnya. Kita pastiin setiap jenjang pendidikan dapat jatah sesuai porsinya. Anak SD yang jumlahnya 41,7% dari populasi dapat 50 sampel. Dan yang paling penting,
Kelompok sarjana, meskipun cuma 12,5%, tetap dapat perwakilan sebanyak 15 orang. Nah, ini baru adil dan benar-benar mewakili semuanya. Kalau diibaratkan coding lagi, ini tuh kayak kita pakai filter atau group by dulu berdasarkan jenjang. Datanya kita kelompokin dulu, baru deh dari tiap kelompok itu kita ambil sampel. Jadi, dijamin gak ada satupun kelompok yang ketinggalan. Sip, alat terakhir di toolkit kita. Yang ini dirancang buat misi skala raksasa yang nyebar di banyak tempat. Misinya, evaluasi infrastruktur lab di banyak sekolah yang lokasinya berjauhan. Senjata kita, sampling cluster. Coba deh bayangin logistiknya. Kita harus ngecek kesiapan ujian berbasis komputer di semua SMK seprovinsi. Ada 10 kabupaten. Kalau harus datengin satu-satu semua sekolah di semua kabupaten itu, wah kapan selesainya? Waktu dan biaya jadi masalah utama. Nah, disinilah kerennya sampling cluster. Pertama, kita bagi provinsi jadi cluster. Dalam hal ini 10 kabupaten. Kedua, bukannya milih sekolah satu-satu, kita justru milih beberapa kabupaten secara acak. Misalnya kita pilih 2 dari 10 kabupaten itu. Ketiga, dan ini kuncinya, kita teliti semua SMK yang ada di dalam 2 kabupaten yang terpilih tadi. Jauh lebih hemat waktu dan tenaga. Analoginya gampang banget. Anggap aja data kalian itu file-file di komputer yang ada di dalam banyak folder. Daripada kalian buka setiap folder terus comot beberapa file, mending kalian langsung pilih aja beberapa folder utuh dan ambil semua isinya. Itulah sampling cluster. Memilih seluruh wilayah, bukan file individual yang tersebar. Oke, kalian udah lihat 3 senjata utama seorang detektif data. Sekarang, giliran kalian yang jadi detektifnya. Saya punya satu studi kasus terakhir, dan kali ini kalian penelitinya. Ini misi kalian selanjutnya. Misi kalian mencari tahu seberapa efektif sebuah platform adaptive learning di sebuah SMK. Populasinya adalah semua siswa di 5 kelas TKJ, yang rata-rata per kelasnya ada 35 siswa. Kalian pengen tahu gimana platform ini memengaruhi nilai, motivasi, dan cara belajar mereka. Nah, pertanyaannya buat kalian. Berdasarkan semua alat yang baru kita pelajari, gimana cara kalian nentuin jumlah sampelnya? Dan yang lebih penting, teknik sampling mana yang bakal kalian pakai dan kenapa? Apa kalian akan pakai cluster dengan tiap kelas jadi foldernya? Atau mungkin berserata kalau kalian curiga kemampuan antar kelas beda-beda? Atau cukup sistematis aja dari daftar absensi semua siswa? Pilihan kalian bakal nentuin seberapa valid hasil penelitian kalian nanti. Coba dipikirkan baik-baik ya. Sampai jumpa di penelusuran data berikutnya.